Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya, kita membahas mengenai pengendalian sistem komputerisasi, risiko, dan manajemen di dalam sumber data. Oke, nah di sini ada pengendalian pucuk pimpinan yang artinya up ya, up leader ataupun top manajemen, yang dimana di dalam sistem pengendalian intern itu terdapat pada suatu perusahaan yang mendorong keterlibatan, kemudian kepedulian dan tanggung jawab terhadap pucuk pimpinan perusahaan terhadap kegiatan IT di dalam perusahaan tersebut. Nah, di sini yang saya katakan top manajemen itu adalah merupakan direksi yang diantaranya adalah direktur utama ataupun direktur lainnya yang memang bertanggung jawab terhadap keseluruhan dari operasional perusahaan termasuk ke dalam teknologi komputer itu sendiri. Nah, untuk auditornya ini akan menganalisa terhadap top manajemen dengan salah satu cara bagaimana ia melihat keterkaitan dengan sistem informasi, apakah layak dalam menjalani tugas pokoknya dan juga tataran dari fungsi itu sendiri. Dan di dalam top manajemen pun merupakan pembuatan dalam master plan sistem informasi. Dan sebelum membahas mengenai jenis perancangan pengendalian, terutama ada penyusunan rencana yang meliputi diantaranya itu 3 hal. Yang pertama adalah mengetahui kesempatan dan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi ataupun instansi sehingga teknologi informasi tersebut, kemudian sistem informasi dapat digunakan secara efektif. Kita mengamati terlebih dahulu ya dari permasalahan, kemudian dianalisa. Kemudian yang kedua itu adalah mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan teknologi dan sistem informasi yang diperlukan ataupun yang memang dibutuhkan tergantung dari kondisi organisasi ataupun instansinya. Ketiga, membuat strategi ataupun taktik yang memang diperlukan untuk memperoleh sumber daya yang pas. Lalu di sini pun ada perancangan pengendalian dibagi menjadi dua jenis ya, diantaranya ada strategic plan, yaitu masuk ke dalam rencana jangka panjang, yang dimana ini adalah penilaian terhadap keadaan ataupun kondisi teknologi informasi, kemudian diamati juga dianalisa mengenai kekuatannya, kelemahan serta tantangan dan juga ancaman saat ini. Kemudian apa sih tujuan dengan adanya rencana jangka panjang? Yaitu dapat menyediakan strategi secara keseluruhan terhadap intraorganisasi di dalam instansinya. Dan terakhir itu adalah kenapa juga perlu adanya pengembangan di dalam strategi jangka panjang. Ini kan masuk ke dalam visi ya, terutama di bidang teknologi informasi. Dan tentunya ketika sudah pembahasan mengenai IT itu, aplikasi itu akan selalu berkembang dan aplikasi itu akan selalu berubah tergantung dari kebutuhan dan permasalahan serta kebutuhan yang ada di dalam organisasi. Dan bagaimana nantinya aplikasi masa depan, kemudian kebutuhan dananya, dan juga perlu adanya pendekatan dari monitoring terhadap pelaksanaan strategi. Ketika kita sudah membuat dari indikator rencana jangka panjangnya, kemudian kita mengetahui tujuan serta arah dari jangka panjangnya. Nah, perlu adanya strategi pengembangan hingga sampai implementator. Dan yang kedua, operational plan, ini masuk ke dalam rencana jangka pendeknya. Untuk rencana jangka pendek, ini masuk ke dalam progress report, yang dimana diketahui tingkat keberhasilan dan juga kegagalan untuk pencapaian rencana saat ini. Dan tentunya perubahannya pun ada ya, perubahan dari segi platform, baik itu hardware ataupun software yang harus dilakukan.
Kemudian di sini pun juga ada untuk operational masuk ke dalam pengembangan perubahan dari hardware ataupun software. Dan ya maaf, bisa hardware dan juga software, misalkan ada penambahan fitur di karyawan, kemudian pengembangan fitur lain, ataupun nanti juga adanya penambahan di dalam sumber daya keuangan. Kemudian ada implementation schedule. Nah, ini masuk kapan akan dimulai dari selesainya, awalan proyek yang utama, kemudian kejadian yang penting, prosedural kontrol, dan juga proyek yang akan diterapkan. Nah, ini masuk ke dalam rencana jangka pendek atau disebut dengan operational plan. Nah, selanjutnya terdapat perencanaan sistem. Ini pun juga rancangan sistem yang penentuan proses dan data diperlukan oleh sistem yang baru. Jika sistem itu berbasis komputer, rancangannya dapat menyertakan spesifikasi jenis peralatan yang digunakan. Perencanaan sistem pun terdiri dari kegiatan desain untuk menghasilkan spesifikasi sistem yang terpenuhi sesuai dengan kebutuhan fungsional dan dikembangkan ke dalam proses analisis sistem. Karena di sini terdapat rancangan sistemnya masuk lagi ke dalam pengendalian perancangan pun itu masuk ke dalam proses data, dan nantinya pun dilihat dari sistem yang memang terus berkembang, sistem yang akan terus di-upgrade gitu, sehingga perencanaannya pun akan terus menyesuaikan tergantung dari kebutuhan. Selanjutnya kita masuk ke dalam manajemen data. Nah, untuk manajemen data ini adalah bagian di dalam pengevaluasian. Seorang auditor tetap memperhatikan pencapaian, di antaranya itu ada 4 tujuan. Sebetulnya nanti di bawah juga akan dijelaskan kembali gitu kan ya. Ada 4. Yang pertama adalah shareability. Nah, ini ada yang kurang ya. Satu lagi availability, nanti yang kedua. Nah, untuk yang pertama shareability, ini setiap orang itu akan diizinkan untuk mengakses dan menggunakan data yang sama. Namun memang akan kembali lagi di dalam aksesnya gitu. Tidak semua peranan ataupun fungsi itu akan sama, namun aksesnya akan disesuaikan dengan posisi jabatan. Nah, yang kedua di sini tidak ada ya nanti, tapi di bawah slide selanjutnya ada untuk availability. Nah, availability ini setiap orang itu harus dapat mengakses dan menggunakan data kapanpun, dimanapun, dan format yang memang sudah ditentukan oleh perusahaan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, availability. Di sini ada data, kemudian ada pendefinisian juga yang memang bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Kemudian yang terakhir, integrity. Data harus otentik ya, kemudian dia juga mesti akurat. Di sini ada SDLC approach. SDLC singkatan dari System Development Life Cycle, dan di mana metode penambahan sistem aplikasi yang terdiri dari beberapa tahapan. Dan berikut tahapan yang memang dilakukan dengan pendekatan SDLC. Pertama adalah feasibility study. Nah, untuk feasibility study itu adalah penentuan terhadap kriteria cost benefit-nya untuk mengusulkan aplikasi ketika kita sudah menganalisa dari instansi tersebut ataupun organisasi. Nah, tentunya kan di dalamnya akan adanya beberapa kriteria gitu. Kemudian adanya biaya yang akan keluar, kemudian benefitnya seperti apa, kemudian untuk pengembangan di dalam suatu sistemnya perlu adanya aplikasi. Yang kedua, information analysis. Di sini adalah menentukan dari keperluan usernya. Sistem design, ini untuk mendesain user interface dari file yang digunakan
apa dan fungsi proses informasi yang dilakukan oleh sistem itu sendiri. Program development, nah ini masuk ke dalam desain, kemudian coding, compiling, testing, dan juga ke dalam dokumentasi program agar bisa terlihat. Yang kelima, prosedur and prompt development. Ini masuk ke dalam formulir ya, jadi pembuatan desain, kemudian dokumentasi, prosedur sistem, dan formulir yang memang digunakan oleh user pada sistem itu sendiri. Acceptance test, nah ini testing terakhir ya, pengujian terakhir yang terhadap sistem persetujuan formal serta di dalam penerimaan oleh manajemen dan juga user itu sendiri. Kemudian conversion ini untuk masuk ke dalam konversi ataupun di dalam perubahan dari sistem lama ke sistem yang baru. Jadi di-upgrade. Nah, operation and maintenance ini dalam penambahan sistem selama implementasi, terus adanya maintenance, pengolahan, kemudian modifikasi, serta untuk modifikasi maintenance bila diketahui terdapat masalah. Masuk ke dalam risiko. Di sini untuk risiko adalah tentunya suatu perubahan ya yang memang perusahaan itu dapat memperkecil risiko. Ibaratnya dapat mengantisipasi gitu berupa pengawasan, namun tidak mungkin sepenuhnya dapat dihindari adanya exposure, bahkan dengan struktur pengendalian maksimal sekalipun. Namun setidaknya sudah adanya pengantisipasian di awal ketika kita sudah mengamani dari risiko tersebut, kemudian diawasi dengan pengendaliannya, kemudian pengawasan dari sisi yang masing-masing dari user, dan lain-lain. Di sini ada jenis risiko, memang dibedakan dari beberapa bentuk, di antaranya ada risiko bisnis. Nah, risiko bisnis itu memang ada sisi internal dan juga eksternal gitu ya. Nah, kalau untuk eksternal itu sendiri, perubahannya itu bisa dilihat dalam perekonomian gitu. Biasanya kan mengacunya kepada tingkat kurs dan perubahan secara mendadak dan munculnya pesaing baru di kalangan setiap perusahaan yang mempunyai potensi bersaing yang sangat tinggi. Untuk itu ini perlu diantisipasi dan perlu ada orang khusus untuk menangani di dalam risiko dari pihak eksternal. Kemudian risiko internal, nah ini biasanya adalah permasalahan terkait mengenai pegawai. Kemudian risiko yang berkaitan dengan peralatan ataupun mesin, risiko keputusan yang tidak ataupun yang kurang tepat, dan juga adanya kecurangan di dalam manajemen. Risiko bawaan ini masuk ke dalam potensi kesalahan ataupun penyalahgunaan yang melekat di dalam suatu kegiatan jika tidak ada pengendalian secara internal. Yang ketiga, risiko pengendalian. Nah, untuk risiko pengendalian ini, suatu perusahaan yang baik seharusnya akan adanya risk assessment, penganalisaan dari risiko itu sendiri, kemudian dirancang di dalam pengendalian intern secara optimal terhadap setiap risiko yang ada. Kemudian ada risiko audit. Ini sebetulnya yang keempat itu bukan risiko audit ya, tapi risiko deteksi. Nah, untuk poin kelima baru adanya risiko audit. Untuk risiko di dalam deteksi itu sendiri, yang risiko yang terjadi karena prosedur unit yang dilakukan mungkin tidak dapat mendeteksi adanya error yang cukup materialistis dan juga kemungkinan terjadinya fraud. Karena terjadinya fraud dan risiko deteksi mungkin dapat terjadi karena auditor ternyata dari prosedur auditnya itu tidak dapat mendeteksi terjadinya pengendalian intern yang memang ada dan ternyata tidak berjalan dengan baik. Risiko audit itu
kombinasi dari beberapa hal, inherent risk, kemudian control risk, dan juga detection risk. Nah, untuk risiko audit ini memang hasilnya risiko bahwa hasil pemeriksaan auditor ternyata belum dapat tercermin keadaan yang sesungguhnya. Jadi belum realistis. Namun sudah adanya kombinasi yang memang dipadukan dari risiko audit itu sendiri. Selanjutnya ada jenis risiko yang berpendapat gitu. Dan ini berdasarkan Jones dan Rama. Yang pertama adalah execution di dalam risk itu. Nah, execution itu risiko yang berkaitan dengan tidak tercapainya sesuatu yang seharusnya dilaksanakan. Kenapa nih tidak bisa terlaksana padahal seharusnya sudah dieksekusi. Nah, itu resikonya apa? Ketika memang tidak dijalankan ataupun tidak dilaksanakan. Kedua, information risk. Ini risiko yang memang berkaitan dengan kemungkinan kesalahan atau penyalahgunaan data informasi. Risiko terjadi waktu misalkan dalam pencatatan data ataupun pengentrian data. Ketiga, asset protection risk. Ini kerusakan dari hal yang memang misalkan kehilangan ataupun aset yang tidak digunakan seperti yang seharusnya. Jadi aset yang harus digunakan untuk tidak selayaknya gitu kan ya. Kemudian risiko yang dapat timbul terhadap aset perusahaan akibat keputusan yang salah. Keempat, performance risk. Di sini berkaitan dengan kinerja pegawai ataupun dari kinerja perusahaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan standarisasi, kemudian sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, gitu. Dan tentunya akan ada yang bertanggung jawab di dalam pengelolaan perusahaan itu, dan dari stakeholder, kemudian para pengurus perusahaan yang memang telah ditentukan oleh undang-undang perusahaan. Undang-undang PT ya yang ada di penetapan yang ada di Indonesia oleh para anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Yang kelima, IT security risk. Di sini data integrity dan juga data akses. Untuk data integrity itu keandalan dan konsistensi data di dalam sistem manajemen data organisasi akses ke komputer atau dalam pihak yang tidak berwenang perlu ditanggulangi karena terkait dengan data integrity, kemudian privacy, dan seluruh keamanan di dalam sistem. Selain itu, di dalam IT security risk itu kan ada dua ya, pertama data integrity dan akses. Nah, untuk akses itu sendiri tergantung dari user dan tergantung dari posisi jabatan yang diemban. Dan yang terakhir, continuity risk itu masuk ke dalam ketersediaan backup site ataupun kemudian ada backup file serta recovery di dalam suatu sistem yang berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, sistem di dalam pengolahan data. Nah, pengolahan data ialah masuk ke dalam kegiatan dengan menggunakan peralatan ataupun hanya dengan tangan saja. Tujuannya adalah untuk pengolahan data menjadi informasi. Tentunya kita sudah mengetahui ya bahwasannya ketika data diolah itu adalah tujuannya, endingnya adalah untuk mendapatkan hasil ataupun hasilnya itu adalah berupa informasi. Di sini ada tujuan pengolahan datanya, kemudian ada tahapannya. Tujuan pengolahan datanya yang tadi menghasilkan informasi yang dibutuhkan, dan tahapan pengolahan data itu apa? Yang pertama tentunya kita harus melakukan pengisian data untuk mendapatkan data, kemudian dilakukan pemeriksaan,
pengelompokan, mapping ya, penyusunan data, dan penjumlahan, perhitungan, penyimpanan data hingga sampai pengambilan kembali. Sistem berbasis teknologi informasi. Ini masuk ke dalam pengendalian sumber data yang baik itu seperti apa. User harus dapat berbagi data yang memang ketika jadi nggak perlu menggunakan flash disk ataupun akses lain, tapi ketika user ataupun departemen keuangan departemen HRD membutuhkan data dari departemen keuangan, itu udah bisa harus berbagi datanya, tidak perlu menggunakan alat lagi. Kemudian yang kedua, data harus tersedia, digunakan kapan saja, dimanapun, dan bentuk apapun. Availability ya, yang tadi. Kemudian yang C, ini ada sistem manajemen data, harus menjamin adanya sistem penyimpanan yang efisien, tidak terjadi redundansi data ataupun duplicate data, dan adanya data keamanan ataupun data security. Data harus dapat dimodifikasi dengan mudah. Nah, ini kenapa fungsinya di dalam pengendalian sumber data yang baik itu memang harus dimodifikasi itu dengan mudah ataupun maintenance-nya. Di sini nanti kita masuk ke dalam ada DA dan DBA ya. Setiap organisasi tentu mengakui bahwa data merupakan sumber daya yang kritis dan harus dikelola dengan baik. Karena itu memang mencari cara untuk menangani sistem manajemen data, solusi teknisnya adalah dengan DBMS, Database Management System, dan juga dengan DRS, Data Repository System. Selain itu diperkenalkan juga dengan dua keahlian penting, yaitu ada DA dan juga DBA, Database Administration dan juga Database yang pertama Data Administration dan yang kedua adalah Database Administrator. Nah, ini ya yang tadi yang di atas juga sudah saya jelaskan, pengolahan data yang baik, karena kan tadi di atas itu masih kurang untuk availability-nya. Tapi sudah saya jelaskan di awal, pada prinsipnya sama, dan untuk kita masuk langsung ke tujuan, apa sih perlunya gitu kan, tujuan database data administration dan juga database administrator. Pemahaman yang baik, jika DA dan DBA tidak bekerja dengan baik, maka keamanan harta, keutuhan data, efektivitas, dan efisiensi sistem pada lingkungan database dapat rusak berat. Nah, ini ibaratnya harus berkolaborasi ya, gitu, sehingga keamanannya pun akan keamanan harta itu meliputi data itu harta berlimpah bagi perusahaan. Kemudian keutuhan data yang memang masih dibutuhkan di dalam suatu instansi, dari keefektifannya, efisiensi dalam sistemnya, sehingga bisa diantisipasi agar database itu tidak rusak. DA dan DBA ini sumber daya yang penting juga ya untuk memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan lingkungan database, karena mereka itu merupakan pusat komunikasi antara pemakai dan juga database. Sentralnya informasi itu terdapat di dalam database. Definisi sistem database. Untuk sistem database ada 3 tipe pendefinisian yang dilakukan. Yang pertama adalah eksternal skema. Untuk eksternal skema itu memperlihatkan tentang pandangan terhadap pemakai. Database yang sebagai suatu objek, kemudian atau suatu objek ataupun entitas ya, atribut dari objek, data integrity constraint terhadap objek ataupun entity, kemudian yang diminta oleh pemakai, karena banyak pemakai maka eksternal semakin juga banyak. Yang kedua, konseptual skema. Nah, konseptual skema ini adalah dari memperlihatkan database dari perspektif user. Isi skemanya semua objek ataupun entitas yang ada pada database, kemudian
semua atribut, semua hubungan antara objek ataupun entitas, dan semua integrity constraint pada objek ataupun entity ataupun entitas. Yang terakhir ada internal skema. Ini masuk ke dalam skema yang menunjukkan peta database ke dalam fisik media penyimpanan. Yang memang nantinya berupa isi data ataupun record, kemudian fields-nya, kemudian akses path-nya, dan juga proses yang akan digunakan untuk menggambarkan si objek ataupun entitas tersebut. Nah, nanti pun akan adanya atribut objek relasi yang berkaitan di antara objek yang lain, sehingga akan dicantumkan di dalam bentuk skema konseptual. Karena kan di dalam pembuatan database untuk entitas itu sendiri perlu adanya atribut yang memang memiliki relasi dengan entitas yang lain. Nah, di sini ada database integrity. Pengidentifikasian itu terdapat 6 hal yang harus dilakukan oleh DA untuk data administration dan juga database administrator. Yang pertama adalah definition control. Definition control ini menetapkan kontrol untuk memastikan bahwasannya database itu selalu sesuai. Kemudian kalau untuk pengembangannya pun dan penyebaran standar di dalam definisi datanya, yang telah dibuat dan melakukan pengawasan terhadap pencapaian standar yang sudah dibuat. Maksudnya itu adalah di dalam pengembangan, kemudian menyebarluaskannya standar dari definisi data yang sudah ditentukan ataupun yang sudah dibuat, namun nanti dalam pengawasannya pun pencapaiannya sesuai dengan standar yang telah dibuat tadi. Eksistensi dari kontrol, eksistensi kontrol ya, DA dan DBA itu memang melakukan pengamanan terhadap database yang ada dengan melakukan backup dan recovery yang diperlukan ataupun yang dibutuhkan. Yang ketiga, akses update control. Ini perlu dicek juga kontrol aksesnya seperti halnya di dalam password, kemudian mencegah dari adanya kelalaian ataupun memperlihatkan data yang tidak seharusnya pada database, kemudian berbagi akses level kontrol yang diperlukan untuk jenis data, grup jenis data, dan juga file. Nah, ini artinya adalah untuk mencegah hal yang tidak sama. Pemisahan fungsi harus dilakukan agar orang yang memiliki akses kontrol pada semua level tidak sama. Tentunya dilihat juga dari posisi jabatan yang diemban aksesnya. Update control ini membatasi dari pengubahan di dalam database hanya oleh user database yang sah saja. Kemudian ada otorisasi update terkait dari beberapa hal, diantaranya penamaan database pada database dan wewenang untuk mengubah dan menghapus data yang ada, pengelolaan database ya. Jadi ada pihak yang bisa hanya bisa melakukan pengelolaan, kemudian yang kedua bisa melakukan pengeditan, kemudian hapus data dan lain-lain. Yang kelima, concurrency control. Di sini integritas data dapat bermasalah bila satu data yang sama diakses oleh dua proses dalam waktu yang bersamaan. Maka jika aksesnya bersama-sama tidak diatur, tentunya database itu akan berdampak terhadap error. Error itu akan terjadi. Yang keenam, quality control. Quality control ini kontrol di dalam kualitasnya memang memastikan keakuratan data, kelengkapan dan juga konsistensi data yang maintain. Jadi antara keakuratan data, kelengkapan dan konsistensi data itu yang maintain terhadap database. Nah, di sini auditor juga harus melakukan wawancara nih kepada DA dan juga DPA untuk mengetahui bagaimana kontrol yang mereka lakukan untuk mengawasi keutuhan dari setiap database.
di sini ada pengendalian manajemen dari operasi. Cakupannya antaranya di pemisahan tugas dan fungsi. Ini harus jelas di awal untuk siapakah usernya gitu. Kemudian tugasnya seperti apa dan fungsinya seperti apa. Pengendalian personil, personilnya juga harus tepat ya, agar nanti penyesuaian di awalannya itu sudah adanya pengendalian. Pengendalian terhadap perangkat keras ataupun hardware-nya. Nah, ini pengendalian terhadap jaringan, kemudian sama manajemen operasinya. Nah, ini adanya pemisahan fungsi dari departemen IT dan juga non IT. Tentunya beda ya, karena kan orang IT juga akan mempelajari ilmu terkait teknologi informasi. Namun non IT tidak, hanya sebagai pengguna saja. Tapi kalau untuk departemen IT sendiri, dia adalah yang bagian untuk pembuatan di awal, pemakainya non IT. Kemudian pemisahan juga fungsi dalam departemen IT. Pengendalian di dalam perangkat keras, pengawasan terhadap akses fisiknya, itu harus dilakukan pengecekan dan juga diawasi di awal dan hingga seterusnya. Pengaturan lokasi fisik tergantung nih sekiranya dari ini diamatinya tergantung dari organisasi ataupun instansinya ya. Pengaturan dari lokasinya, penggunaan alat pengamanannya, pengendalian operasional dari perangkat lunaknya ataupun aplikasinya, dan juga pengendalian terhadap keamanan data. Kebijakan keamanan, ini ada beberapa alasan yang dibutuhkan dari perhatian terhadap keamanan komputer. Munculnya serangan keamanan yang potensial, ini harus diantisipasi nih. Perlu adanya kebijakan ataupun pengendalian risiko juga sebelum terjadinya serangan keamanan yang di luar dugaan. Kedua, melindungi data informasi yang penting dan rahasia. Ini sudah pasti ya. Ini harus sama-sama dijaga, bukan hanya dari peran sosok IT-nya yang memang mengetahui seluk-beluk dari database, tapi juga non-IT ataupun karyawan yang lain yang memang bisa sama-sama menjaga dari data informasi. Ketiga, ancaman yang muncul bisa berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Nah, ini yang tadi di atas sudah dijelaskan bagaimana pengendalian risikonya. Ancaman itu akan selalu muncul. Yang terpenting kita sudah mengetahui dan terus menganalisa dari internal perusahaan ataupun dari luar perusahaan, itu sudah adanya tim yang memang melakukan penganalisaan, sehingga sebelum adanya ancaman itu terjadi pada instansi ataupun organisasi, nah itu sudah adanya pengendalian dari risiko ancaman, sehingga setidaknya sudah adanya antisipasi di awal. Baik, itu saja dari materi untuk di pertemuan kedua ini tentang pengendalian sistem komputerisasi, risiko, dan juga bagaimana risiko yang harus dihadapi, manajemen sumber data, dan tata kelola IT-nya. Dan semoga bermanfaat serta berkah ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.